Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Bah Jarmi, bahas sejarah, mitos, dan misteri. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi ke Yogyakarta. Ya, tidak ada habisnya cerita-cerita mistis yang ada di kota ini. Banyak sekali situs-situs bersejarah dan tempat yang dianggap mistis oleh masyarakat sekitar. Walaupun banyak hal terjadi yang tidak bisa dipikir menggunakan logika, Jogja ya tetaplah Jogja. Terkadang hal-hal tersebut malah membuat orang-orang dari luar kota sengaja datang untuk sekedar ingin mengetahui, mempelajari sejarah, atau juga merasakan sensasi menegangkan ketika berada di tempat yang dianggap mistis. Kali ini kita akan bercerita mengenai sebuah makam yang mengandung cerita sejarah Kesultanan Mataram serta berbagai hal-hal yang terjadi di wilayah makam tersebut. Pangeran Purbaya, atau yang memiliki nama asli Jaka Umbaran. Ia merupakan putra dari Panembahan Senopati yang lahir dari istri Putri Ki Ageng Giring. Dalam sebuah babat tanah Jawi mengisahkan Ki Ageng Giring menemukan sebuah kelapa muda ajaib yang jika diminum airnya sampai habis dalam sekali teguk akan menyebabkan si peminum dapat menurunkan raja-raja tanah Jawa. Tidak sengaja, air kelapa ajaib itu terminum habis oleh Ki Ageng Pamanahan yang sedang bertamu ke Giring dalam keadaan haus. Singkat cerita, Ki Ageng Pamanahan merasa bersalah setelah mengetahui khasiat air kelapa ajaib itu. Ia lalu menikahkan putranya yaitu Sutawijaya dengan anak perempuan Ki Ageng Giring yang bernama Rara Lembayung. Waktu berlalu, karena istrinya berwajah jelek, Sutawijaya pun pulang ke Mataram dan meninggalkannya dalam keadaan sedang mengandung. Sementara itu, Sutawijaya sibuk menggenggam cita-cita untuk menjadi Raja Jawa. Dari menumpas Arya Penangsang sampai mengalahkan bapak angkatnya. Dan akhirnya, Sutawijaya pun bertahta sebagai Raja Mataram dan mendapatkan gelar Panembahan Senopati. Beliau juga menikah kembali dengan 3 istri dan memiliki 14 orang anak. Pada masa itu, Jaka Umbaran tidak pernah disebut namanya. Rara Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Raden Mas Damar dan mendapatkan julukan Jaka Umbaran yang berarti anak yang ditelantarkan. Tidak terasa, anak yang dilahirkannya pun tumbuh menjadi lelaki dewasa. Saat itu, Jaka Umbaran penasaran dengan sosok ayahnya yang selama ini selalu dirahasiakan oleh ibu dan kakeknya. Jaka Umbaran pun bersikukuh untuk mengetahui siapa sosok ayahnya dan mendapatkan pengakuannya. Akhirnya, dia diberikan petunjuk oleh sang kakek untuk berjalan menuju ke barat dan berhenti di sebuah lapangan dengan 2 pohon beringin yang ternyata itu adalah Mataram. Sesampainya di sana, dia meminta untuk bertemu raja dengan mengaku sebagai cucu dari Ki Ageng Giring III. Setelah bertemu dengan raja dan meminta pengakuan darinya, sang raja pun memberikan beberapa syarat agar dapat diakui sebagai anak olehnya. Syarat pertama, Jaka Umbaran diberikan perintah dan teka-teki. Aku memiliki sebuah keris, tapi telanjang tanpa warangka. Tanyakan pada ibumu, di mana warangka keris itu berada. Teka-teki itu memaksa Jaka Umbaran untuk kembali ke kediaman ibunya. Setibanya di kediaman ibunya, Jaka Umbaran menceritakan perjalanannya hingga sampai ke pusat kerajaan Mataram. Beliau juga menyampaikan teka-teki dari sang raja. Sang ibu ternyata mengetahui jawaban pertanyaan itu. Jawabannya adalah
menutup rasa malu Panembahan Senopati pada Kanjeng Ratu Giring yang tidak layak menjadi istri seorang raja. Kanjeng Ratu Giring berucap, "Kanggo kamulyaan mule." Kanjeng Ratu Giring merangsek maju ke arah sang putra. Keris yang masih terhunus itu tepat menghadap ke dadanya. Dengan sekali dorongan tubuh, keris itu menusuk dada ibunya. Ternyata jawaban teka-teki itu adalah Kanjeng Ratu Giring harus menjadi sarung keris tersebut. Kematian Kanjeng Ratu Giringlah yang diminta oleh Panembahan Senopati. Jaka Umbaran kembali ke Mataram untuk bertemu sang raja. Beliau menyampaikan tragedi yang harus terjadi demi pengakuan sebagai anak kandung Panembahan Senopati. Syarat pertama pun berhasil diselesaikan oleh Jaka Umbaran, walaupun harus kehilangan sang ibu. Kemudian syarat keduanya, Jaka Umbaran dikirim ke Madiun untuk turut membantu pasukan Mataram dalam misi penaklukan wilayah. Keberhasilannya selama perang membuatnya diakui sebagai anak sekaligus diangkat menjadi panglima perang Mataram dan mendapatkan gelar Adipati. Menurut beberapa sumber, Panembahan memiliki dua orang anak yang paling sakti. Yang pertama adalah Raden Rangga yang mati muda, sedangkan yang kedua adalah Pangeran Purbaya. Meskipun Pangeran Purbaya adalah anak tertua, namun tidak mendapat posisi putra mahkota. Dari beberapa keterangan, hal itu terjadi karena status keturunan dari Pangeran Purbaya menyebabkan Panembahan Senopati kurang berkenan. Sedangkan keterangan lain, Pangeran Purbaya menolak posisi itu karena sakit hati kepada sang ayah. Posisi putra mahkota akhirnya jatuh kepada Raden Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purbaya tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Dalam pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau menjadi pelindung tahta Mataram saat Sultan Agung melakukan penyerangan ke Jayakarta. Pada satu waktu, Pangeran Purbaya bersama dengan prajuritnya menyerbu ke hutan Kedu. Pangeran Purbaya bertekad untuk melawan jin sepanjang yang meresahkan keraton. Tujuannya adalah untuk melindungi kerajaannya. Kala itu, dia bersama prajuritnya mengepung seorang yang bernama Sonta, yang ia yakini sebagai jelmaan jin sepanjang. Saat dalam kondisi terkepung, Sonta kembali ke wujud aslinya, yaitu sesosok jin yang berukuran raksasa, yang kemudian berbalik menyerang Pangeran Purbaya. Dengan memiliki jurus Panglimun Raga yang berarti tidak dapat dilihat mata atau menghilang, Pangeran Purbaya dapat memperdaya jin sepanjang itu, membuatnya kewalahan dan kelelahan. Kisah Pangeran Purbaya mengalahkan jin sepanjang membuatnya melegenda. Pangeran Purbaya hidup pada zaman pemerintahan Amangkurat I, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusuma. Ia hampir saja menjadi korban ketika Amangkurat I menumpas tokoh-tokoh senior yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya. Untungnya, Pangeran Purbaya saat itu mendapat perlindungan dari Ibu Suri, yaitu seorang janda Sultan Agung Hanyokrokusumo. Purbaya pun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1676 saat keikutsertaannya menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat I mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh putranya, yaitu Adipati Anom, untuk menghancurkan desa Demung yang merupakan markas orang-orang Makassar, sekutu Trunojoyo. Perang besar terjadi di desa Gogodok. Pangeran Purbaya yang sudah lanjut usia gugur akibat dikeroyok oleh orang-orang Makassar dan Madura. Jenazah Pangeran Purbaya pun dimakamkan di komplek makam keluarga raja di Wat Galeh yang terletak di Kelurahan Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makam Pangeran Purbaya berada di sisi barat Masjid Wat Galeh Kagungan Dalem. Wat Galeh itu berasal dari kata Wat ing Panggalih yang memiliki arti jembatan hati menuju ketentraman. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan tirakat.
Selain makam keluarga Pangeran Purbaya, di sekitar Masjid Wat Galeh juga terdapat 2 makam keluarga Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono IV, pemakaman umum warga dusun, dan pemakaman abdi dalam Wat Galeh. Makam Pangeran Purbaya di komplek pemakaman Wat Galeh terletak di tengah area selepas makam abdi dalam. Jumlah makam utama ada 11, termasuk 3 nama Purbaya lain. Rara Lembayung yaitu ibu Pangeran Purbaya dan istri Pangeran Purbaya I. Makam-makam itu ditandai dengan nisan yang ditutupi oleh kain berwarna putih. Ada hal gaib yang sering dijumpai pada makam ini. Para penjaga makam sering menemukan bangkai burung maupun kelelawar di sekitar komplek pemakaman. Konon, dipercaya apapun yang melintas di atas makam akan jatuh menghujam bumi. Kepercayaan ini pula yang kemudian membuat pesawat terbang tidak berani melintas di atas komplek makam Wat Galeh. Walau letaknya berada di barat daya bandara dan pangkalan udara Adi Sucipto, namun para pilot memilih memutar haluan serta tidak berani melintasi sekitar atas makam. Mitos yang beredar bahwa apapun yang melintas di atas makam Pangeran Purbaya ini ternyata benar adanya. Makam yang berlokasi di dekat landasan udara Adi Sucipto ini memang mempunyai kesakralannya tersendiri. Selain warga sekitar makam, petugas penerbangan dari landasan udara Adi Sucipto juga meyakini akan hal tersebut. Mereka percaya bahwa semacam ada aturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi. Jika ada pesawat yang melintas di atas makam ini dan jatuh, bisa jadi selain faktor human error, juga kurang mengindahkan keyakinan kearifan lokal warga sekitar tentang makam tersebut. Kasus pesawat yang melintas di atas makam ini dan jatuh sudah terjadi beberapa kali. Pada Desember 2015, pesawat TNI T-50I Golden Eagle jatuh pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat saat tengah melakukan akrobatik udara. Diduga sang pilot tidak sengaja melintas di atas makam ini yang mengakibatkan pesawat jatuh. Tidak cuma itu. Sebelumnya, pada tanggal 29 Desember 2011, pesawat latih jenis Gilder 611 juga jatuh di daerah dekat makam yang tidak lepas dari mitos yang diyakini. Selain itu, makam Wat Galeh juga cukup sensitif dengan urusan kamera. Menurut juru kunci, ada seorang peziarah yang ingin membuat konten YouTube untuk membahas makam tersebut. Setelah dicek ulang di luar makam, semua video di area makam rusak dan tidak bisa diputar. Sebagai makam yang disakralkan, Wat Galeh juga sering didatangi oleh para peziarah dengan berbagai tujuan. Di masa lampau, tempat ini sering dipakai untuk tempat menginap rombongan peziarah hingga berbulan-bulan lamanya. Namun kini pihak pengelola hanya mengizinkan maksimal 3 hari. Di sisi lain, makam ini sering didatangi oleh orang-orang yang menginginkan jabatan dan kelancaran usaha. Misalnya menjelang pemilihan bupati, para calon akan datang ke sini. Jika sudah begitu, para abdi dalam hanya bisa memberikan arahan kepada para peziarah. Jangan berdoa ke yang dimakamkan di sini. Berdoalah kepada Tuhan. Tempat ini hanya perantara panjenengan berdoa. Hingga saat ini, kebudayaan di makam dan Masjid Wat Galeh pun masih terjaga dengan baik. Sadranan secara rutin diadakan. Acara tersebut biasanya dilaksanakan di hari Minggu. Baiklah, sekian cerita mengenai makam Wat Galeh atau makam Pangeran Purbaya. Hingga saat ini, mitos-mitos tersebut masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Kita sebagai tamu yang mengunjungi tempat itu hanya boleh menghargainya terlepas dari benar atau tidaknya. Intinya, dimanapun kita berada, harus tetap menghargai aturan-aturan yang ada di tempat yang kita kunjungi. Dan jangan lupakan kulon nuwun terhadap penghuni sekitar, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat. Sekian episode Mbah Djarmi kali ini, bahas sejarah dan misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.